Halo Greener, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di kelas 12 ini kita akan belajar tentang room service. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa ya. Semoga kita selamat dan apa yang kita pelajari berguna bagi kita semua. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kembali lagi dengan Mr. Leo yang akan mengajar ilmu reta hidangan kepada kalian. Spesially di kelas 12 ini kalian akan belajar tentang room service ya. Apa itu room service? Pastinya kalian sudah pernah mendengar ya room service. Room adalah kamar, service adalah pelayanan. Jadi room service itu adalah pelayanan ke kamar tamu ya. Itu secara singkatnya ya. Dan secara jelasnya adalah room service adalah pelayanan ke kamar tamu ya, baik melayani makanan maupun minuman. Di sini yang perlu kita perhatikan lagi adalah tentang taking order ya. Bagaimana cara mengambil pesanan tamu. Bagi kalian yang pernah training di F&B service, caranya hampir sama ya. Di mana kalian harus memiliki yang namanya order pad atau captain order untuk menulis pesanan tamu. Cuman kalau di room service itu agak lagi sedikit berbeda. Mereka sudah punya padnya masing-masing, di mana ada kolom-kolom tertentu yang harus kita isi ya, baik itu kamar tamu, jam berapa dia memesan, dan apa saja pesanannya ya, seperti itu, dan siapa yang mengambil pesanannya. Oke, Oke, pertama adalah taking order atau mengambil pesanan tamu. Pesanannya biasanya via telepon ya. Room service biasanya guest call from the room, artinya tamu itu memesan dari kamar dengan cara menelpon ya. Sebenarnya ada beberapa alat yang digunakan oleh tamu untuk memesan makanan ke room service. Satu, by telepon yang kita akan jelaskan nanti. Kedua, by televisi, di mana setiap televisi biasanya di kamar tamu itu sudah di-connect dengan sistem di mana tamunya bisa memesan lewat channel televisi. Oke. Yang ketiga dengan doorknob menu. Ya. Doorknob menu ini adalah menu kecil khusus untuk mengorder makan pagi atau breakfast, di mana tamu itu akan menconteng atau menuliskan pesanannya beserta dengan jumlahnya, beserta dengan waktu pengiriman, jam berapa tamu itu ingin disajikan makanan paginya, ya. Dan setelah tamu selesai, tamu akan menggantungnya di pintu luar tamu, ya. Nah, itu namanya doorknob menu. Dan di pagi harinya atau early in the morning, di pagi hari ya, sekitar jam 4 atau jam 5-an itu, seorang pelayan atau yang bertugas di sana, room service attendant akan mengambil doorknob menu tersebut ya, seperti itu. Itu doorknob menu. Dan akan memprepare dan mengirim sesuai waktu yang dijadwalkan oleh tamu ya. Nah, itu sedikit tentang bagaimana cara tamu memesan. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang bagaimana tamu memesan lewat telepon ya. Oke, pemesanan biasanya lewat telepon. Nomor 2, pelayan harus memiliki pengetahuan tinggi di bidangnya dan menu. Nah, itu. Sebagai seorang room service, apalagi sebagai order taker ya, atau orang yang mengambil pesanan tamu, kita harus memiliki wawasan yang luas. Tahu tentang menu knowledge, apa yang kita jual, bagaimana cara memasaknya, apa aja ingredient-ingredient yang ada di menu tersebut. Nah, itu harus kita pahami dengan sangat-sangat tinggi ya, atau kita harus memiliki pengetahuan tinggi di bidang itu. Terkadang kita juga harus memiliki knowledge lainnya tentang operasional di hotel. Terkadang tamu juga bertanya di luar dari apa yang dia pesan ya. Contohnya jam berapa kita akan mendapatkan makeup cabin atau kamar kita akan dibersihkan atau dia meminta towel atau handuk, nah seperti itu. Itu kadang-kadang mereka juga menelpon ke room service ya. Seperti itu. Dan telepon harus dijawab dengan cepat, biasanya setelah 3 ring.
digaringin. Nah, kita angkat teleponnya ya, jangan lebih. Oke, setelah itu biasanya di hotel bintang 5 dan standar hotel-hotel luxury lainnya ya, mereka akan melakukan hal yang sama. Setelah digaring, telepon harus diangkat ya, tidak boleh lebih. Greeting atau salam sapa. Nah, ketika mengangkat telepon tamu, kita harus bilang nama kita, departemen ya, dan apa yang harus kita bantu, atau apa yang bisa kita bantu. Contohnya seperti percakapan di layar kalian. Good morning, Mr. John, this is room service. Are you speaking? How may I help you? Nah, itu boleh. Mr. John itu adalah nama tamu. Kalau kita tahu ya, biasanya di area telepon atau di telepon sudah tertera nama tamu. Nanti kita tinggal angkat teleponnya dan sebutkan nama tamu ya. Contohnya seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Dan kalian juga harus melakukannya di rumah ya. Good morning, Mr. John. This is room service. Are you speaking? May I help you? Atau may I help you itu kita bisa ganti dengan may I assist you. Sama juga artinya assist you. Lebih sopan bahasanya ya. Kita ulang lagi ya. Good morning, Mr. John. This is room service. Are you speaking? How may I assist you? Nah, tolong dipraktekkan lagi di rumah ya kalian ya. And then setelah itu, setelah menyapa, kita menanyakan nomor kamar. Nah, ini tidak boleh kita lupakan ya, nomor kamar tamu. Itu harus kita tulis. Oke, biar tak terlupakan. Kenapa? Seandainya kita lupa, kenapa? Nanti apa yang diorder oleh tamu, makanannya kita nggak tahu harus kirim kemana, karena kita lupa. Jadi sebelum kita menulis semua pesanan tamu, yang kita harus tanya terlebih dahulu kepada tamu adalah room number atau nomor kamar ya. Oke, 1. Tulislah pesanan tamu dengan teliti di order pad. Tulis juga apabila ada special request. Jangan lupa menulis dan menanyakan nomor kamar. Baca ulang pesanan tamu kepada tamu. Nah, itu. Oke. Setelah kita mengangkat telepon, kita greeting, kita menulis pesanan tamu ya. Jangan lupa nomor kamarnya. Ingat, jangan lupa nomor kamarnya ya. Setelah ditulis pesanannya, bacakan ulang lagi. Oke, jangan lupa juga bilang jumlah apa saja atau jenis makanan tamunya ya. Jangan bilang your order is nasi goreng. Jangan. Your order is one nasi goreng. Oke, seperti itu ya. Oke, taking order. Di sini ada contohnya ya. Alright, Mr. John, what would you like to order? Nah, seperti itu. Alright, Mr. John, what would you like to order? Tuh ya. And keep upselling. Kalian bisa menjelaskan atau menjual apa-apa yang kita punya di menu kita ya. Jangan menjual yang bukan di menu kita. Jual apa yang ada di menu room service. Karena menu room service dan menu restoran lain itu beda ya. Kita jual menu-menu yang ada di room service saja. Oke, upselling. Today for the appetizer we have apa yang kita punya ya. Kita punya spring roll gitu contohnya. For the soup we do have carrot soup sir, and then for the main course we do have bebek panggang kecombrang contohnya seperti itu. And for the dessert instead of the ice cream we do have some cake like a chocolate molten cake. Oke, dadar gulung boleh ya seperti itu. Oke, itu repeat order. Setelah kalian tulis orderan tamu, jangan lupa di repeat atau baca ulang pesanan tamu ya. Caranya sama, apa yang dipesan itu yang kita ucapkan dan jangan lupa menyebutkan jumlahnya ya. Alright, Mr. John, may I repeat your order please? For the appetizer, you have 2 portion of spring roll contohnya. And for the soup, you have 1 portion of carrot soup. And for the dessert, you have 3 portion of dadar gulung. And your number is 302. Is that right, sir? Nah, begitu ya. Kalau kita ngomong sama tamu laki-laki, sir. Pastinya sir, jangan bilang madam, biar nggak salah, oke? Okay? Next, setelah kita taking order, don't forget to say thank you ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada tamunya. Thank you.
Alright, madam. Alright, sir, karena yang tadi mengorder adalah Mr. John. Jadi kita bilang, alright, Mr. John, thank you very much for your order. Please give us a moment and I will be there with your order. Dan tamu biasanya akan mengucapkan terima kasih ya. Dan pelayan akan menjawab my pleasure. Contohnya, alright, Mr. John, thank you very much for your order. Please give us for a moment and I will be there with your order. Tamunya akan bilang thank you and kita jangan jawab you are welcome, tapi kita jawab dengan my pleasure. Setelah itu kita tutup teleponnya ya. Tapi setelah tamunya menutup telepon terlebih dahulu. Tamunya terlebih dahulu menutup telepon, baru kita sebagai pelayan ya. Please remember, hal yang harus diingat ya, setelah memberitahu kepada tamu berapa waktu delivery. Ya, itu. Jangan lupa itu ya, setelah kita bilang thank you for your order, and then we need to tell the guest about, kita harus memberitahu kepada tamu time delivery-nya. Mr. John, I would like to tell you about the order will be delivered around 30 minutes. Nah, tidak harus 30 menit ya. Kalau makanannya cepat selesai, kita bisa sajikan secepatnya ya. Itu cuma perkiraan waktu. Jadi tamunya, saudara seumpamanya ngorder jam 6 sore, berarti sekitar jam setengah 7 kira-kira sudah nyampe di kamarnya. Kalau kita bisa sajikan lebih awal, itu lebih baik ya. Tapi kalau orderannya banyak, seperti tadi, dia punya sup, punya appetizer 3, ada sup, ada dessert, itu makanannya banyak, membutuhkan banyak waktu untuk dibuat oleh chef. Kita bisa bilang ke tamunya kalau pengirimannya bisa sampai 1 jam, bisa ya. The food will be delivered around 1 hours, Mr. John. Is that fine for you? Bisa seperti itu ya. Oke, setelah itu cek kembali apa saja yang dipesan oleh tamu sebelum dikirim ke kamar. Itu. Sekian penjelasan dari Mister. Baca-baca materinya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya.